Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulida dengan NIM 2510111622030. Saya mahasiswi dari kelas A2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi kedua dari linguistik umum, yaitu dikotomi dalam bahasa. Dikotomi adalah dua istilah yang berbeda tetapi saling berkaitan. Dikotomi sendiri terbagi lagi kepada 3 materi. Untuk materi yang pertama yaitu lang dan parol, diambil dari konsep Ferdinand de Saussure. Sedangkan yang kedua, kompetensi dan performansi diambil dari konsep Noam Chomsky, dan materi yang ketiga yaitu struktur dalam dan struktur luar juga diambil dari konsep Noam Chomsky. Mari kita bahas materi yang pertama yaitu lang dan parol. Untuk lang sendiri memiliki arti sistem yang sudah ada di kepala, sedangkan parol yaitu mengeluarkan, menuturkan atau mengucapkan dari lang tersebut. Baik, untuk lang dan parol memiliki 3 perbedaan. Perbedaan pertama, lang bersifat produk sosial yaitu keseluruhan. Misalnya keseluruhan bahasa Indonesia atau keseluruhan bahasa Banjar. Tinggal disesuaikan tata bahasa yang ada dalam masyarakat tersebut. Sedangkan parol bersifat individual karena apa yang dikeluarkannya tergantung pada individu tersebut. Misalnya diambil dari satuan kata rumah. Ada individu yang bisa mengucapkan R dan ada yang tidak. Untuk perbedaan kedua, lang bersifat pasif yaitu hanya menerima, sedangkan parol bersifat aktif. Perbedaan yang ketiga, lang bersifat abstrak yaitu tidak bisa dilihat karena sistemnya ada di dalam kepala. Sedangkan parol bersifat konkret yaitu jelas mendengar tuturannya atau bisa didengar. Untuk materi yang kedua yaitu kompetensi dan performansi hampir sama dengan lang dan parol. Bedanya, lang dan parol diambil dari konsep Ferdinand de Saussure, sedangkan kompetensi dan performansi diambil dari konsep Noam Chomsky. Kompetensi dan performansi termasuk aliran transformasi genetik atau generatif, yaitu berdasarkan turun-temurun. Untuk kompetensi sendiri juga hampir sama dengan lang. Bedanya, lang kalimatnya lebih kaku atau dipahami per suku kata, sedangkan kompetensi kalimatnya lebih berkembang atau lebih aktif. Contoh dari lang, aku ingin belajar. Sedangkan jika di kompetensi, aku ingin belajar di perpustakaan bersama teman-teman. Sedangkan performansi yaitu cara seseorang mewujudkan penggunaan yang benar dalam bahasanya. Misalnya, ada seseorang yang membawakan puisi dengan teknik vokal, intonasi, volume yang sesuai. Jika seseorang tidak memahami kompetensi, maka dapat dipastikan ia juga tidak akan memahami performansi. Tetapi, jika seseorang tersebut memahami kompetensi, maka kemungkinan ada 2. Yang pertama, ia paham performansi, dan yang kedua, ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pada fisik, yaitu keterbatasan pada alat bicara. Dan yang kedua, psikologis, yaitu keadaan jiwa, misalnya gugup dan lain-lain. Dan yang ketiga, lingkungan, yaitu kebiasaan berbahasa pada suatu tempat, sehingga ia tidak dapat menggunakan bahasa yang sesuai. Materi yang ketiga yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam adalah struktur yang mendasari sesuatu. Misalnya, ibu memasak sayur. Itu adalah kalimat yang aktif. Sedangkan struktur luar adalah transformasi dari struktur dalam. Misalnya diubah dari aktif ke kalimat pasif, yaitu sayur dimasak oleh ibu. Bisa juga diubah ke kalimat perintah. Misalnya masak sayur.
Cara mengubah ke kalimat perintah, tinggal hilangkan subjek dan kata me-nya. Untuk predikat tidak harus selalu kata kerja. Predikat bisa berupa kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.